sekarang ini kita bersama Samuel Watimena, seorang desainer yang sudah 40 tahun lebih ya. 41 tahun malang melintang di dunia fashion Indonesia. Sekarang kita pengen denger nih ceritanya dari Bung Samuel. Nggak mau dipanggil Mas? Oke. Jadi sekarang Bung Samuel. Melokalkan diri. Melokalkan jadi diri. Bung. Oke. Boleh cerita nggak tentang bagaimana sih kecintaannya Bung Samuel terhadap kain tradisional dan juga dari hulunya ya? Bahan-bahan mentahnya tuh gimana coba? Iya, karena tadi Ami udah ngomong soal awal karir di lomba berancang mode. Di saat itu saya tuh konsepnya udah Indonesia ya. Pada masa itu untuk ikut lomba itu saya konsepnya sekatenan. Nah, tapi kan belum punya knowledge sama sekali mengenai kain-kain tradisional. Itu tahun berapa tuh? Tahun 79. 79. Majalah Femina Gadis. Nah, pada masa itu yang sudah pakai kain tradisional adalah Mas Iwan Tirta. Kemudian Ramli dengan spesifikasi bordirnya, dan Prayudi dengan berbagai tenunannya. Jadi mereka tuh maestro-maestro saya deh. Cuman saya nggak punya knowledge sama sekali mengenai kain tradisional. Baru punya knowledge tersebut di tahun 85, baru mulai. Diajak oleh Kementerian Perindustrian untuk mulai mengolah kain-kain tradisional di berbagai daerah. Nah, tunggu. Kalau boleh balik ke tahun 79 itu, waktu itu sudah belajar tentang fashion atau udah sekolah fashion atau gimana? Belum sama sekali. Sekali belum? Saya ini masih sekolah di SMA 9. Tidak ada background fashion. Cuman saya memang suka gambar. Ya, dari kecil saya suka gambar. Jadi, dan gambar saya itu selalu dari masa kanak-kanak sampai meninggal. Harus ada meninggalnya. Ya, harus ada melahirkan, harus. Jadi paripurna. Sampai deg-degan bener. Terus. Nah, lalu suatu waktu dan waktu kelas 2 SMA sebetulnya saya udah pernah kerja di garment ya, dengan tidak punya background, hanya kemampuan gambar. Ya, tahun 79 ada pengumuman lomba di Majalah Gadis. Saya baca pengumuman itu, kemudian saya pingin ikut. Impulsif pingin ikut. Ya, nggak ngukur diri. Di situ permintaannya ada temanya apa? Tema ngapain ya bikin tema ya? Buat apa? Pas lagi buka-buka gitu ada pagelarannya Guru Soekarno Putra. Nah, di situ guru tuh menampilkan Indonesia dalam wacana yang berbeda. Ya, glamorous Indonesia, sesuatu yang pokoknya bahasa panggung gitu. Nah, kemudian beberapa halaman dari Majalah Gadis itu juga ada cerita mengenai sekatenan. Ya, sebuah acara di Yogyakarta. Lalu saya pikir, oh kalau gitu tema saya sekatenan aja. Oh kalau gitu desain saya ada unsur tradisionalnya aja. Seimpulsif itu. Ya, membuat konsepnya. Lalu tidak punya background fashion. Di Indonesia belum ada sekolah fashion kecuali ISWI waktu itu. ISWI ya. Betul ya, ISWI. ISWI, betul. Ada sekolah itu. Yang lainnya nggak ada. Nah, lalu saya bikin gambar, ngelihat inspirasi dari sekatenan, langsung kirim. Kirim ya. Berapa banyak tuh desainnya? Desainnya waktu itu 20. Tapi kalau ditanya desainnya seperti apa, saya nggak ada lagi sketsanya. Ya, tapi nanti fotonya ada, saya kasih lihat. Saya masih ingat loh. Masih ingat ada apanya? Kipasnya diingat. Jadi kipas sekarang benar-benar kipas saya pakai ini. Ini foto lomba saya. Ini temanya pemetik teh. Ini Mi. Ya, ini dari kebaya aja, benar-benar potongan kebaya, tapi ujungnya itu saya embroidery. Ini kain wiron, benar-benar kain wiron. Cuman intinya bukan dari batik, tapi dari bahan polos. Yang pada saat itu belum ada yang bikin seperti ini. Berpikir gitu. Dan saya berpikir karena keterbatasan saya sebetulnya menghasilkan itu ya. Nah, ini beskap, ya beskap yang biasanya keris. Ini saya ganti dengan kipas. Kipas. Ini juga kipasnya datangnya dari mana? Rada-rada lupa. Ini yang biasanya stagen, ya kan? Orang pakai stagen. Nah, ini saya ganti pakai kain emas. Dan ini kalau dipakai sekarang masih oke loh. Masih oke ya? Masih oke ya? Bener. Ya, gayanya klasik aja. Klasik. Itu lurik bahannya atau apa tuh? Iya, ini lurik. Ini lurik. Ini lurik. Jadi dari semua koleksi ini
yang tradisionalnya ini ya, lurik ini ya. Ya, tapi maksudnya bahan secara bahan ya. Secara bahan yang lainnya nggak ada. Kalau desain semuanya dari. Ya. Jadi koleksi kain saya itu banyak banget. Ya, tapi sekarang nih lagi dalam proses untuk kumpulin. Nah, yang saya kasih lihat dari ke kamu ini beberapa yang menurut saya, oh ternyata saya tuh ngumpulin kain bukan hanya dia harus kain tua, tapi it have to be unique. Ya, nah ini kain yang tidak tua. Ini koleksi batiknya siapa deh? Ini kayaknya Nur Cahyo ya? Cahyo nah ini saya beli karena warnanya beda luar dalam. Hebat ya. Ya, warnanya beda. Nah ini menurut saya sesuatu yang menarik. Ini baliknya ungu, ya, ungu. Sebelah sininya biru. Ini hijau army ya. Hijau army. Alpokat apa hijau army. Ini gimana proses dari ya? serat pisang. Ini dari serat pisang. Oh iya, aku ingat Mas Samuel. Itu pernah saya beli vest dari Eceng Gondok. Iya, betul. Betul. Iya, betul. Berarti itu saya explore banget tuh. Dengan kain-kain ini. Cuman kemudian belum berlanjut lagi karena masalah pemeliharaan masih menjadi problem. Dari kain-kain ini. Kalau ini adalah tolanya Bin. Dari Bin, dan ini saya beli dan saya koleksi karena ini semuanya jahit tangan nih. Wow, ini ya, jahit tangan. Jahit tangan. Ya, ini juga, ini kayak shibori. Ya, shibori. Yang ini kain tua, songket tua. Ya, songket tua. Kalau kita lihat ini kecil sekali. Iya, halus ya, sekali. Halus sekali. Halus banget. Nah, ini pada masanya, kita bicara 10 tahunan lalu, 10-15 tahun lalu, saya mencoba untuk mengkopi ulang ya di Sumatera Barat. Pada waktu itu tidak ada yang bisa. Ya, 5 tahun terakhir teman saya Atice, kamu mungkin tahu ya. Sultan Asin itu udah bikin kopi-kopi ulang dari yang tua-tua dan bagus. Dan kebetulan beliau itu kan profesornya tekstil. Ini dari Timor Timur. Bagus. Ya, waktu itu Timor Timur. Jadi saya itu kan sejak 85 masuk ke daerah. Ya, salah satunya pembinaan Timor Timur. Ini umurnya lebih dari 150 tahun. Ini saya beli karena ini adalah sisa-sisa kain. Ya, sisa kain. Nah, ini di pengrajin di Solo. Cantik banget. Ya, ini juga sisa-sisa kain. Wow. Seru kan? Seru banget. Ya, ini dari mana yang ini? Solo. Ini dari Tapanuli Utara. Taput. Ya. Nah, ini yang pengolahan dari tenun unggan. Ini tenun unggan. Jadi ini kegiatannya Bung Sam membina di sana? Membina. Jadi saya ada pembinaan di beberapa daerah. Pada waktu itu saya rajin sekali untuk keliling-keliling itu. Kan usianya berbeda, energinya berbeda. Pada saat itu ya, Bo. Ya, jadi kain-kain yang saya koleksi, nanti yang saya akan kirim belakangan itu adalah yang tenun Tanimbar. Jadi tenun Tanimbar saya juga melakukan pengolahan, perbaikan dalam hal tekstil dasarnya. Ya, nanti kalau maksudnya. benangnya, ya itu ntar proyek UKM tuh. Oh, oke. Proyek UKM. Ya, kegiatan sibuk dengan tekstil ya. Ya, dengan wastra wastra, membuat sebagai fashion design. Ada ini lain nggak? Hasil produksi lain selain itu? Hasil produksi lain. Misalnya buku. Oh iya. Saya ada bikin buku juga. Kita lihat sebelah situ ya. Ya. Sebelum kita masuk bicara tentang buku-bukunya Bung Samuel, saya ingin tahu juga nih, apa sih sebetulnya yang membuat Bung Samuel ini cinta banget dengan kain Indonesia? Karena kekayaannya, karena keragamannya, karena kemampuan dari para
pengrajin-pengrajinnya. Jadi saya ini tipe orang yang very social. Social bukan dalam arti hanya memberi, tapi social I like to be in the middle of people. Ya, saya tuh sangat mengapresiasi karya-karya dan kenapa pilihannya kain atau wastra pada masa itu? Karena itu hal yang saya tahu lebih dekat karena itu berhubungan dengan outfit, dengan pakaian. Ya. Nah, bahwasannya kemudian di tahun belakangan ini saya menyentuh jewelry walaupun juga konsepnya Nusantara itu belakangan. Jadi awalnya memang wastra. Dan wastra kita itu benar-benar gila. Dahsyatnya gila sekali. Jadi kamu mau bilang dari natural fiber, dari jerami seperti yang di Papua, ya, sampai dengan yang dari sutra dan sulaman benang sutra di Sumatera Barat maupun di Aceh, itu semua punya kita, milik Nusantara. Dan karena itu juga sampai sekarang kalau saya punya kesempatan ngobrol sama anak-anak milenial, sama anak-anak fashion school, saya selalu bilang pelajari akan kekayaan craftsmanship di Indonesia. Karena itu adalah mata air budaya, saya menyebutnya ya, mata air budaya yang gak ada habisnya. Dan hebatnya lagi, para pembatik, para penenun, mereka ini bekerja kan tidak pakai gaya pola. Ya, kalau orang-orang teknologi di negara-negara maju kan di pattern dulu dengan ini mereka semua tuh di pikiran ada mereka, di kepala, semuanya di dalam kepala ya. Dan bisa bikin lereng, bisa bikin parang yang buat raja-raja itu kan mesti 7 meter karena dililit-lilit. Simetris semuanya. Tekanan lilinnya sama semuanya. Amazing. Ya, itu gila sekali. Nah, itu yang bikin saya kemudian kagum. Ya, kagum. Dan menurut saya anak-anak fashion sekarang kan dari berbagai sekolah fashion mengagumkan juga dengan teknik dan karya mereka. Tapi mimpi saya nih ingin lebih menyuntikkan kepada mereka mengenai kekayaan kebudayaan. Mengenai mata air budaya ini. Semua yang ada di kepalanya para pembuat ini belum tentu ada di kepala yang anak-anak sekarang nih. Nah, kira-kira gimana tuh? Ya, jadi regenerasi dalam berbagai aspek di karya seni itu memang saat ini masih jadi problem. Ya, masih jadi problem. Nah, saya kemudian ngerjakan itu nggak banyak distorsi, nggak banyak gangguan, tidak ada TV, tidak ada HP. Ya, tidak ada majalah yang sekian banyak. Jadi mereka tekun dan itu bagian dari mereka kontemplasi diri. Jadi wastra di Indonesia seringkali disebut sebagai wastra yang bercerita. Kalau sekarang kita mau regenerasi kepada yang muda, saya usulkan untuk jangan mengharapkan anak-anak muda ini bisa membatik di bentangan 2 meter. Ritme dirinya itu udah nggak gitu. Karena mereka dari bangun pagi itu udah gadget. Ya, ini bukan hanya di kota besar loh, di desa-desa. Nah, gadget itu kan dalam hitungan detik mereka bisa lihat gambar lain, warna lain, info lain. Jadi kalau suruh menenun, membatik, menyulam sekian lebar, passionnya nggak ada. Waktu saya ke Tokyo, di pameran di sana itu ada booth yang hanya jual kain-kain kimono. Ya, ini semua sama, kain-kain kimono. Yang menginspirasi saya nih bukan motifnya, tapi bahwasanya anak-anak muda nih harusnya dilatih, bikin batik ukuran segini aja dulu. Jadi nggak frustasi ya, lihat 2,5 meter. Gua harus bikin secara simetris. Kemudian saya bilang juga, dan waktu itu kebetulan dapat sponsor dari Kementerian Pariwisata, saya minta mereka mensponsori saya untuk bikin buku mengenai kain-kain Indonesia.